Halo guys, kita sedang berada di Gunung Kaledong ya. Di sini nih di belakangnya ada jalan baru Kadungora, Garut. Semuanya kelihatan. Ini ada pendaki juga nih datang dari jauh nih. Teh Wida sama siapa ini? Ajang. Ajang. Nah, di sini masih ditemani juga nih. Dengan para penikmat. Nih sama Barja Adventure. Tim kalian apa nih? Tim Bara ya. Boys lagi santai. Nah, tadi kita lagi bikin shelter nih. Buat kalian yang mau ke Gunung Kaledong nih bisa nyantai-nyantai di sini nih. Satu untuk semua ya, SCTP. Nih mereka nih yang bikin nih. Wah, semangat sekali pokoknya nih. Kata-katanya hari ini apa? Well guys, ini kita pemula yang Wes semuanya pemula nih, satu kali naik. Pertama kali ya. Nih bisa kita lihat nih di sini nih. Ada Gunung Mandalawangi. Terus kesananya lagi ada Gunung Guntur dan Gunung Cikuray terlihat jelas nih. mantap sekali sih. Gunung Cikuray nih terlihat jelas nih. Dan di sampingnya ini adalah Gunung Haruman nih tetangganya nih. Di situ tuh Gunung Haruman tuh. Wih, kelihatan juga nih. Wah. Semuanya terlihat. Nyariin naon? Air. Oh, Boleh tidak? boleh. Persiapan sekali. Kalian masih banyak. Oke. Keren. Mantap guys. Di sini harus punya fisik fit Betul. dan semangat ya, terutama nih. Kalau punya fisik fit tapi nggak semangat, dari menye-menye di jalan, mendingan nggak usah kesini ya. Wis, kita di sini nih bikin shelter nih. Wih, kita membabat nih buat area camp nih. Meskipun kita membabat buat area camp ya. Wih. Wah. Kelihatan jelas. Alhamdulillah nih cuaca cerah nih. Sampai sore. Wih. Shelter. Coba lihat. Mana mau ayaan kuwi. Iya tuh. Nice. Coba nanti dipoto di shelter ya. Oh, siap. Biarpun hanya sederhana, yang penting bermanfaat untuk yang kesini. Nuh, kelihatan jalan baru. Wih, lihat. Kelihatan jalan baru nih. Oke, nanti kita nonton di YouTube ya. Petualangan si Bayu namanya. Nanti ada gambar elang. Siap guys. Nih, ini mumpung ini nih diliput nih YouTube. Mau viral. disampaikan ke teman atau orang tua? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini buat orang tua. Gak apa-apa kalau misalnya kita nggak tahu jalan, ikutin aja petunjuknya, nanti juga nemu kok. Oh gitu. Yang penting satu orang membuat petunjuk tapi satu untuk semua ya. Kayak SCTP. Sekali. Kayak SCTP ya. Keren sih pokoknya.
Pokoknya bikin jalur seperti SCTP 1 untuk semua meskipun ada 6 jalur tapi satu bermanfaat. Ya pokoknya terima kasih yang udah buat jalur terbaik pokoknya mah. Berarti tadi melihat jalur Rapia masih baru. Nah, Masih baru. Wah, keren sih. Kata aku Keren. ini jalur baru. mereka juga nih sama kerjasama nih. Keren pokoknya. Terbaik pokoknya. Ih, Pokoknya kalian harus coba ke sini ya. Kalian gak akan pernah nyesel pokoknya. Gak akan pernah nyesel. view-nya bagus. Yang penting harus bawa bekal yang cukup. Pokoknya fisik yang fit. Nanjaknya minimalis. Jangan punya asma. Nah, Kalau punya asma bengek di jalan yang repot teman kalian ya. Harus gendong. seringan Mending kesel. kalau badannya kecil dan ringan. Ini kalau gendut. Maaf, nggak nyindir. Kalau misalkan gendut berat bobotnya, kalian yang rasain sendiri nih pinggang. Pokoknya terbaik guys jalannya. Ini ya kalian jalan tuh minimalis sekali tapi view-nya maksimal banget pokoknya mas terbaik pokoknya. Harus kesini coba. Iya. Ini juga buat sadulur gunung adventure nih yang lain nih yang ada di daerah sini nih. Di sini jalurnya enak sekali ya. Patut dicoba nih. Cocok buat pemula kalau misalkan menemukan jalur yang mudah. Tapi gak cocok buat pemula kalau jalurnya terjal. Bisa-bisa bengek di jalan. Kita juga pemula. Tapi kita juga pemula sih. Ini harus tahu ya, ini first time kita hiking guys. Harus kita hiking ya. Ini udah Berarti- Mantap, lumayan. Jadi gini, selalu ada orang yang bertanya kenapa suka naik gunung. Tapi jujur, tak ada alasan untuk menjawab pertanyaan itu setelah kita mencoba. Gitu. Nah, maka cobalah. Jadi ketika kita melihat ketinggian dengan kepala mata kita sendiri, betapa megahnya ciptaan Tuhan. Ya. Ya. Terlebih dari itu banyak pembelajaran yang kita ambil. Misalkan gini, seperti menggapai satu mimpi, jadi tidak cukup melihat keberhasilan orang lain saja. Ya, harus dicoba. Iya betul. Jadi kita harus bergerak, harus bangkit, harus coba. Nanti kita buat cerita kita sendiri ya. Betul. Iya. Juga ini sih aku dapat satu pelajaran lagi kayak terkadang perjalanan itu yang kita nikmatin dan kadang ketika udah dapat puncaknya oh gini doang tapi di perjalanan itu yang hebat tapi ada juga yang di perjalanannya sangat susah dan ternyata terbayar sama ketika kita udah sampai puncak jadi jangan ya kayak di sini jadi kalian jangan pernah menilai sesuatu baru di permulaan aja harus sampai akhir. Tapi bisa menguji sifat orang lain. Jadi kita tahu mana teman yang peduli, mana teman yang nggak peduli. Tuh. Nah aku ditinggal mulu. Tapi kan dibantuin. Iya. Pokoknya naik gunung tuh harus saling bahu membahu. Tuh. Seperti halnya kita dengan keluarga. Karena teman itu keluarga yang kedua. Ya. Itu ada wis. Bukan. Yang mana? Cari waktu aja. Bukan ya? Bukan, bukan. Kita blok. Itu jalan baru melingkar sampai sana, Wow. sampai Leles. Kalian bisa lihat segaruteun ini mah. Wah, segarutan ya. Heh. Wih, Terus ya terkadang kayak kalau waktu kita di bawah kita nggak bisa lihat ini loh. nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus nyampe Tapi kalau di atas kelihatan semua jagat raya. kita harus sampai di titik di mana sudut pandang kita bisa lihat semua sisi. Jadi betapa indahnya. Ciptaan Tuhan. Iya. Betapa indahnya ciptaan Tuhan. Alhamdulillah cuaca cerah, sangat cerah tuh. Tapi di atas ini agak takut ya. Ini guys mendung. Jadi mendung bukan berarti hujan. Oke. Ya. Jadi kosakatanya gini. Mendung bukan berarti hujan, Oke. tapi hujan sedikit bukan berarti besar. Biasanya hanya gerimis mengundang. Gerimis mengundang. Cikuray gunung terbesar. Nah kalian harus coba sih ini benar-benar pemandangannya betaheun pokoknya mah.
Pokoknya gini, setelah dari sini buat cerita di rumah, mau di story atau mau di apa, di Facebook, apalah segala macam, media sosial ya kan banyak. Iya. Kita promosikan sama orang-orang di luar sana tentang gunung ini. Kita bikin video, set demi set satu perjalanan, terus posisi puncak gunung, terus promosi bahwa gunung ini meskipun ini belum resmi, tapi indah untuk didaki. Jadi kemampuannya itu dari personal, anggaran, anggaran sebenarnya. Keren. Kayak pemawaian. Ini mah dah ini ke nanti aku ini aja, share link dari sini aja kan udah dieditin. Edit banyak gampang lah, proses editnya gitu. Iya, itu. Aku tadi ada bikin ini udah foto. Pertama kali ke gunung yang dirasain apa nih pas di puncak? Pertama ya. Ciptaan Allah itu tidak 10 detik. Jadi gimana nih? tidak ada yang Coba kita podcast Iya. nih. Kalau aku dunia ini masih luas. Kok kamu masih terbelenggu di satu titik? Masih banyak lah tempat yang belum kita kunjungi. Apalagi kalau yang orang yang putus hubungan belum bisa move on ya. Parah itu masih. Untung alhamdulillahnya tidak Salah termasuk. satu obat kita putus nih, pengen move on. Coba kita ke gunung yang sangat tinggi, di puncak kita teriak lampiaskan semua yang menjadi amarah kita seperti wow. Aku jadi OPT. Orang yang lagi deket aku kemarin dari gunung, apa jangan-jangan dia susah move on ya? Nah, Yang disiksa kakinya. jadi kita bisa merenung bahwa ketika kita putus hubungan dengan pacar kita, jadi kita bisa melihat bahwa dunia ini luas. Iya. Jadi laki-laki atau wanita tidak seperti kau, bukan kau saja Iya. gitu. Jadi masih banyak di dunia ini yang masih menunggu. Ya betul. Kita bawaan kan ini. Betul sekali. Kamu kalau kamu nonton ini nggak lihat aku. Oke, gimana? Well. Bener. Kalah loading, woi. Kamera naik loading. Tadi waktu Tapi emang sih dia juga kayak ngomong sana. Aku mau nanya juga sih. Kenapa katanya cowok usia segini tuh suka banget mendaki? Itu jawabannya apa ya? Masa sekolah ya apa? misalkan di usia berapa tahun sekarang? Dia 24. 24. Ya ini berapa? Kolong ke harap tuh. 35. Tidak Wah, percaya saya. beda 5 tahun ya. Yo. Justru di usia segini masih produktif, memicu hormon adrenalin. Kita itu istilahnya, jadi tubuh itu bukan sekedar butuh asupan gizi atau gimana ya, Ya. makan, tidur gitu, minum. Jadi harus butuh kekuatan untuk melatih otot-otot dalam Kan aku juga kan jawab kayak gitu kan. Nah, terus dia bilang kayak gini. Dia kirim satu foto, tapi sekali lihat. Kalau udah naik gunung, berarti sakitnya nggak main-main. Nah. Berarti dia masih gaman. Guys, Jadi parah sih. teori naik gunung, obat Oke. obat move on ya. Ketika kita putus, jangan dahulukan bersedih atau sakit hati hingga nangis terisak-isak. Tapi coba pergi keluar, naik ke atas gunung, kita teriak sekencang-kencangnya, kita lihat pemandangan di sekitar hijau, berarti dunia itu menunjukkan luas. Berarti pasangan itu banyak. Ya, Ya, betul. berarti misalkan gini, cowok, cewek yang kucintai, memangnya kamu saja, masih benar. banyak di luar sana yang harus aku cari. Betul sekali. Jadi pada dasarnya kita sebagai insan mencintai dan Dicintai. nah itu berarti menunjukkan kalau dunia itu luas. Berarti kita menunggu dalam gunung itu tidak salah. Ya. Terus satu lagi ya guys, jatuh cinta itu bahagia. Kalau misalnya gak bisa, itu mah jatuh tempo. Wah, jatuh tempo berarti dikejar cicilan, Motor. cicilan utang, Bang Emok, terus apa lagi? Pay letter, apalagi pinjol.
Parah sih. Wah, Kalian parah nggak boleh main slot ya, itu gudang apa? Gerbang menuju bahaya. Nanti kalian pinjol lah, itulah pusing lah. Aduh. Ya. Enak pertama tapi nggak enak di akhir ya. Betul. Kesengsaraan itu berasal dari hutang. Betul, guys. Jadi hubungan kita dengan teman itu bisa renggang, bisa rapuh dari Duit. betul. Duit mah dulur jadi batur, batur jadi dulur. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sama duit tuh seorang loba dulur. Bener. Nah, Teboga duit tadi aku. memang uang bukan segalanya, tapi kebutuhan hidup kita butuh Uang. uang. Berarti caranya kita mengatur, Ya. mengatur sesuai dengan kebutuhan. Ya kemana? Oh, enggak foto. Berarti mengatur dengan kebutuhan dengan yang kita sesuaikan. Iya. Karena Tuhan itu memberi kita kebutuhan bukan Keinginan. keinginan. Nah, itu filosofi dalam hidup. Jangan kejar terus keinginannya. Tapi Nanti kebutuhannya. Keinginan yang banyak. Wah, ya ya Tuhan, aku pengen kaya, pengen punya istri banyak, rumah megah, parah. harta di mana-mana kan kalau keinginan kan Ya. gitu. Tapi kalau kebutuhan minimal, misalkan kita Aku punya lagi uang sedih, yang butuh cukup, punya tempat tinggal yang cukup, pasangan yang baik, menemani sampai tua. Terus apa lagi? Udah sih itu. Tempat yang nyaman. Nah, tempat yang nyaman. Jadi percuma kita punya banyak uang kalau kita nggak nyaman, nggak sehat, Nah, berarti sia-sia. ya gitu guys ya, jangan lupa like, komen, dan Subscribe di Petualangan Si Bayo. Oke, kita tutup podcast hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.